Good morning, selamat pagi Mister dan Miss Teacher SD Moika Bubak 1. Shalom. Sebelum kita memulaikan Bible reading hari ini, harapannya Mam dan Mister Teacher juga boleh mengambil setiap waktu sepanjang hari ini untuk berdiam diri bersama Tuhan, dan kita menunggu berbaginya melalui video kah, rekaman kah, atau setiap media yang memudahkan Mem dan Mister Teacher untuk berbagi. Baiklah, sebelum kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, mari kita menyiapkan hati kepada Tuhan. Mari kita menaikkan pujian, Ku Tak Akan Menyerah. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, sebentar kami akan Bible reading, berdiam diri bersama Engkau. Bapa, bukalah hati dan pikiran kami yang terbatas ini. Jangkaulah kami Bapa, karena kami tidak mampu menjangkau Engkau. Mampukan kami dengan pertolongan Roh Kudus-Mu untuk mengerti untuk setiap apapun yang kami baca sepanjang hari ini. Terpujilah Engkau Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, kita akan memulai pembacaan kita dari Injil Lukas 13 ayat 14. Dosa dan penderitaan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya.
Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 bulan aku datang mencari buah dan pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia." Lagi penyembuhan pada hari Sabat. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamati dia dengan seksama. Tetapi baik, saya akan berbagi di dalam bagian Injil Lukas 13 dan 14 ini. Adapun yang menjadi rema saya di dalam perikop perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Ketika kembali membaca perikop ini, di mana pohon ara yang tumbuh di kebun anggur dan sudah 3 tahun tuan yang punya ladang tidak melihat buahnya. Dari bagian ini saya melihat pohon ara tumbuh di kebun anggur. Melihat pohon ara yang besar, yang mempunyai banyak ruang di tengah pohon anggur yang seharusnya pohon ara mendapatkan lebih banyak asupan unsur hara. Harusnya pohon ara lebih berbuah, tetapi herannya ia tidak berbuah. Namun bagian yang mau saya renungkan di bagian ini ketika sang tuan meminta pohon itu ditebang dan pekerjanya atau pengurus kebun anggur itu meminta kesempatan 1 tahun lagi, dan ia akan mencangkul sekelilingnya. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Dari sini saya belajar bahwa pengurus ladang ini tidak menyerah. Dia minta kesempatan kepada tuan yang mempunyai ladang. Dan melihat kesempatan ini, saya sendiri berefleksi bahwa ketika melayani, diberikan ladang, saya tidak boleh menyerah sampai pada kesempatan terakhir. Namun saya harus mengingat bahwa setiap hari, ketika hari ini saya boleh bangun, saya bisa jadi ini adalah kesempatan yang terakhir bagi kehidupan saya. Saya kembali diingatkan untuk tidak menyerah dengan apapun juga dalam setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Mungkin bisa jadi memang ini kesempatan yang terakhir, dan juga kesempatan itu pasti akan habis waktunya. Dan di sini saya belajar diingatkan bahwa jangan meremehkan hidup yang Tuhan beri, jangan meremehkan kesempatan yang Tuhan berikan. Cangkullah sekelilingnya, lakukanlah sesuatu. Dan saya percaya ketika di anak kalimat yang terakhir, jika tidak, tebanglah dia. Kalau kita sudah tidak menyerah dan berusaha, dan kalaupun harus tertebang, kalaupun ladang yang kita sedang kerjakan itu harus ditinggalkan, harus ditebang,
itu kedaulatan Tuhan. Kita tidak punya, saya pribadi tidak punya, pengurus kebun itu tidak punya andil untuk mengambil keputusan, tetapi ketika batas waktu yang Tuhan berikan, pemilik ladang berikan habis, jika tidak harus ditebang, ya. Ketika Tuhan berikan ladang pendidikan, mari kita tidak menyerah untuk setiap keunikan anak-anak didik kita, untuk setiap permasalahan yang ada. Mungkin saja ini kesempatan terakhir bagi kita, karena kesempatan itu pasti habis juga waktunya. Mari kita saya kembali diingatkan untuk lebih bersemangat lagi, dan membayangkan ini adalah kesempatan terakhir, dan saya diingatkan untuk tidak menyia-nyiakan setiap kesempatan untuk berbuah. Terima kasih, demikian dari saya. Saya berharap sekali Mem, Mister, dan Miss boleh menyediakan waktu untuk berdiam diri bersama Tuhan. Apa sih yang mau Tuhan katakan kepada Miss, Mem, dan Mister? Karena saya percaya Tuhan merindukan Tuhan merindukan Mem dan Mister dan Miss benar-benar fokus kepada Dia, benar-benar berdiam diri bersama Dia, membaca firman-Nya. Dia akan berbicara melalui firman-Nya atau melalui setiap hal yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita akan menjadi peka ketika kita sudah berelasi dengan Dia. Kita akan menjadi peka mengambil keputusan, kita akan jadi lebih peka untuk bertindak, berkata. Saya sangat rindu sekali relasi kita dengan Tuhan semakin dekat dan kita semakin kuat, dan jangan menyerah, karena memang pikiran kita yang terbatas ini tidak bisa menjangkau pikiran Allah yang tidak terbatas. Oleh karenanya Allah sendiri yang menjangkau kita. Minta Tuhan, mari kita meminta Tuhan untuk menjangkau kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk Injil Lukas 13 dan 14 yang boleh kami baca sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman-Mu hidup, menemani kami, menuntun kami sepanjang hari ini. Haleluya. Amin. Demikian Bible Reading kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.